Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ar-Rahman Syah Febri SIP MSI dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sejarah hukum perburuhan di Indonesia, yang dimana saya mengambil referensi dari bab 3 buku hukum perburuhan yang diberikan oleh Bapak Ar-Rahman Syah Febri SIP MSI. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia merupakan sejarah yang dimana hukum perburuhan itu merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Jadi hukum perburuhan itu dalam yang saya baca tadi bahwasanya terdiri dari masa perbudakan, masa pekerjaan rodi, masa punali sanksi. Adapun yang pertama adalah masa perbudakan, di mana masa perbudakan ini merupakan masa yang menganggap bahwa pekerja di Indonesia itu disebut sebagai budak. Nah, pada masa ini budak itu dianggap sebagai barang atau yang dimiliki secara penuh oleh pemiliknya. Jadi adapun contoh dari peraturan pada masa ini, yang pertama ada tahun 1819 peraturan tentang pendaftaran budak. Yang kedua ada pada tahun 1820 tentang pajak atas kepemilikan. Nah, kita lihat bahwasannya di sini tuh masa perbudakan itu sepenuhnya mengabaikan hak-hak dasar manusia, sampai akhirnya itu dihapuskan secara bertahap dengan regulasi terakhir pada tahun 1922 yang menandai berakhirnya masa perbudakan secara resmi. Yang kedua yaitu ada masa pekerjaan rodi, yang dimana masa pekerjaan rodi ini rakyat Indonesia itu disuruh bekerja. Terus rodi itu merupakan atau kerja paksa, yang merupakan sistem di mana rakyat itu diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tanpa imbalan. Dan selanjutnya ada pun contoh yang terkenal masa pekerjaan rodi ini, yaitu pembangunan Jalan Anyer Penarukan oleh Gubernur Jenderal Dahendels pada abad ke-19. Banyak rakyat Indonesia itu mengalami kelelahan ekstrim dalam melakukan pekerjaan rodi, bahkan ada melakukan kematian, bahkan ada beberapa yang korban. Kemudian kerja rodi ini dihapus pada tanggal 1 Februari 1938, tapi masih ada hingga 1946 di beberapa wilayah. Dan selanjutnya yaitu masa punali sanksi, di mana masa punali sanksi ini adalah era yang dimana perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha diperlakukan dengan hukum pidana, baik buruh yang melanggar perjanjian. Penerapan Koheli Ordonanti di Sumatera Timur memberlakukan sanksi keras bagi buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa alasan. Yang kedua yaitu masa punali sanksi ini berakhir pada 1 Januari 1942. Jadi kita lihat bahwasanya ada 3 fase sejarah yang dimana kita dapat memahami bagaimana perjuangan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia. Jadi melalui perjalanan yang panjang kemudian penuh tantangan juga. Jadi setiap fase itu menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan usaha untuk mengakui hak-hak pekerja dari yang tadinya sama sekali tidak memiliki hak, kemudian memiliki hak. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, pada fase perbudakan itu para pekerja disebut sebagai budak atau yang tidak memiliki hak sama sekali. Yang kedua ada masa pekerjaan rodi, yang dimana masa kolonial Belanda, rakyat Indonesia itu dipaksa bekerja tanpa upah atau rodi untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Yang ketiga yaitu masa punali sanksi, di mana kontrak kerja diatur sedemikian rupa sehingga pelanggaran oleh pekerja direspon dengan hukum pidana. Dengan perkembangan ini mencerminkan bahwa perubahan bertahap dalam perlakuan terhadap pekerja di Indonesia, dari eksploitasi total tanpa hak hingga sekarang muncul regulasi yang sedikit demi sedikit untuk melindungi hak pekerja. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak juga. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang perkembangan sistem hukum Indonesia mengenai ketenagaan kerjaan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan pada penyampaian saya. Saya
Mungkin itu saja saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.